Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Chemistry Class. Pada pembelajaran kali ini kita akan berada di alam terbuka untuk mempelajari sistem koloid. Di alam ini kita dikelilingi oleh sistem koloid, mulai dari air yang mengalir hingga mata air dan tanah yang subur adalah contoh dari koloid yang tak terpisahkan dari alam kita. Kompetensi dasar dari video kali ini diharapkan kalian bisa menganalisis peran koloid dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, pertama-tama mari kita bahas tentang jenis campuran dalam sistem koloid. Campuran terdiri dari zat atau partikel yang terdispersi di dalam zat lain, sehingga disebut sistem dispersi. Dalam sistem dispersi, zat yang didispersi disebut fase terdispersi, sedangkan zat di mana partikel terdispersi disebut fase pendispersi. Terdapat 3 kelompok campuran, yaitu larutan, suspensi, dan koloid. Koloid mempunyai campuran yang unik, berbeda dari larutan dan suspensi yang sudah kita kenal sebelumnya. Partikel koloid sangat kecil, biasanya berukuran 1 hingga 100 nanometer. Ini memungkinkan mereka tetap terdispersi dalam medium pendispersi, bahkan ketika gravitasi mencoba untuk memisahkan mereka. Sifat koloid yang menarik adalah kemampuan koloid untuk menyebarkan cahaya dan menghasilkan efek tinggal. Ketika cahaya mengenai koloid, kita dapat melihatnya berkilauan atau menyebarkan cahaya, seperti yang bisa kita lihat pada video di samping ini. Sifat koloid yang lainnya adalah gerak Brown, yaitu gerak zigzag dari partikel koloid yang hanya bisa diamati dengan menggunakan mikroskop ultra. Sifat koloid yang lain adalah elektroforesif, muatan koloid, dan proses absorpsi. Contoh dari proses absorpsi adalah pemutihan gula, seperti yang terlihat dalam video di samping. Selain sifat koloid yang sudah disebutkan tadi, ada sifat koloid yang lain, yaitu koagulasi. Koagulasi merupakan penggumpalan partikel koloid karena stabilitas sistem koloid yang mengalami kerusakan, seperti dalam proses pembuatan agar-agar. Wow, anginnya kencang. Suatu koloid dapat distabilkan dengan menambahkan koloid yang lain. Ini disebut sebagai koloid pelindung. Contoh dari koloid pelindung adalah penambahan gelatin dalam proses pembuatan es krim. Sifat berikutnya dari sifat koloid adalah dialisis, yaitu pemurnian sistem koloid dari ion-ion pengganggunya dengan menggunakan selaput semi permeable. Contoh dari aplikasi dialisis ini adalah proses cuci darah. Sistem koloid dapat dibuat dengan cara kondensasi maupun dispersi. Kondensasi dengan menggabungkan partikel-partikel dalam larutan sejati hingga menjadi partikel berukuran koloid. Sementara itu, jika dibuat melalui cara dispersi dengan cara menghaluskan partikel suspensi hingga berukuran partikel koloid dan mendispersikannya ke dalam medium pendispersi. Sekarang, mari kita lihat bagaimana sistem koloid hadir di alam kita.
Air yang mengalir di mata air ini adalah contoh yang sempurna koloid pada alam. Partikel-partikel kecil yang terdispersi dalam air akan membuatnya tampak jernih dan bersih. Tanah hutan yang subur ini juga mengandung koloid loh, yang membantu menyimpan air dan nutrisi untuk berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Mineral-mineral seperti bentonit, kaolin, dan zeolit berperan sebagai koloid dalam tanah yang subur ini. Mereka dapat menahan dan melepaskan nutrisi yang penting untuk pertumbuhan tanaman. Baiklah, berikut merupakan tabel untuk jenis-jenis koloid, tergantung dari fase terdispersi maupun pendispersinya. Bisa kalian simak dari contoh-contoh berikut. Berikut adalah contoh koloid di kehidupan sekitar kita. Busa sabun merupakan contoh koloid buih cair. Asap dan kabut merupakan contoh dari aerosol. Cat adalah koloid sol. Mentega merupakan emulsi padat. Susu adalah contoh dari emulsi cair. Kaca berwarna merupakan sol padat. Dan batu apung yang merupakan contoh dari koloid buih padat. Jadi teman-teman, begitulah pentingnya materi sistem koloid dalam kimia dan di dunia sekitar kita. Mari kita terus menjelajah dan memahami bagaimana sistem koloid hadir dalam aspek kehidupan kita. Salam chemistry, salam literasi.